Saya tuh di saham kurang lebih tahun 95. Mungkin kalau 10-20 tahun lalu masih dikuasain oleh asing gitu ya. Banyak kejadian-kejadian tuh yang misalkan ayahnya sudah meninggal, tahu ketemu ada ternyata pegang saham ini tiba-tiba jeger. Jadi kalau besok investor beli, maka dia hari Senin dia udah dapat dividen Rp688. Atau ada tuh istilah saya mendengar di saham itu ya, sahamnya digoreng. Cuman tadi itu mengenai medsos gitu ya. Iya. Sebenarnya di bursa itu juga orang tuh sebenarnya nggak boleh sembarangan ngomong. Saya nggak ngerti ini pihak otoritas ini kok Nggak ada tindakan ya? Iya, seharusnya orang yang bicara di umum itu kan pertama dia harus punya izin, punya license ya. Halo Smart Investor, jumpa lagi di acara Serial Podcast persembahan dari IIC International Investor Club. Pak Albert, pagi Hai, hari ini apa kita spesial lagi ya, ketemu lagi. Spesial. Karena kita ternyata nge-host kan berdua. Iya, betul. Dan tamu kita yang diundang hari ini juga spesial ya. Beliau adalah saat ini kepala cabang dari Yobi Sekuritas cabang Bandung ya gitu ya. Saham berarti kita Yes, bicara betul. Jadi pagi hari ini kita akan kupas tentang saham, investasi di saham. Gitu ya. Kita kanan aja langsung ya. Oke. Pak Indra Kusuma. Selamat datang Pak Indra. Apa kabar Pak Indra? Baik Pak Nana. Tadi saya pikir ini afiliator itu gitu. Oh kan. bukan, ini Indra yang benar loh. ini Indranya benar gitu loh. Saya kaget dulu, wah jangan-jangan afiliator yang kemarin itu namanya sama gitu, ternyata bukan ya. Bukan ya Pak Indra ya? Bukan. Ya. Tapi nama lengkapnya sama, Indra Kusuma betul Pak ya? Indra Kusuma ya. Baik Pak Indra, kalau boleh sedikit cerita tentang Pak Indra, pengalamannya di industri saham sudah berapa lama Pak Indra? Boleh silakan Pak Indra. Saya tuh di saham kurang lebih tahun 95. Udah lama sekali ya. 95 ya udah warawiri. Oke. Udah hampir 30 tahun 30 ya. tahun. 27 tahun ya tuh biasa ya. Oke. 27 tahun. 27 tahun ya. 27 tahun. Nah, kenapa dengan periode waktu yang begitu panjang tetap konsisten di industri saham? Ya. Di saham ini menarik soalnya. Oke. Ya, jadi kita setiap hari itu dituntut untuk belajar. Oke. Belajar, hidup itu dinamis kalau di saham itu. Jadi kita pagi ada yang kita tunggu, kita pelajarin. Ini hari ini bagaimana, itu bagaimana. Jadi tidak membosankan. Ya. Nah, gitu. Selalu dinamis ya tiap harinya. Betul. Dulu juga saya pernah dapat investor tuh umurnya udah 80. Oke. Dia uang sebenarnya buat dia udah nggak ada artinya. Cuma dia datang setiap hari ke kantor untuk Mencari info. ya cari info gitu. Jadi saya tanya, Pak, kenapa Bapak kok masih main saham? Saya di rumah bosen. Jadi alasannya cuma itu. Oh gitu ya. Portofolio itu 40 macam. Iya. Wah, banyak ya. Iya. Luar biasa ya. Dia punya perusahaan, punya pabrik gitu ya. Jadi dia alasannya ya saham itu emang mengasihkan. Mengasihkan ya. Bermain saham itu sangat mengasihkan. Seperti permainan berarti Pak. Seperti permainan, tidak membosankan lah. Tidak membosankan. Di bursa itu tidak membosankan. Nah, itu kan untuk salah satu contoh investor ya Iya, yang Pak Indra miliki saat ini. Saham dijadikan itu tadi kan, daripada mungkin dengan usia setua itu gitu kan, mungkin supaya tidak pikun gitu Pak Tidak ya, pikun, seperti itu. betul. Nah, hanya kan memang tipikal investor itu kan banyak gitu kan. Nah, kalau boleh diceritakan Pak Indra, sebetulnya apa sih manfaat yang bisa didapatkan oleh masyarakat umumnya ya tentang industri di saham gitu. Dari gennya gitu ya maksudnya ya. Betul. Semuanya benefitnya apa aja selain tentunya kan keuntungan secara finansial gitu kan. Iya. Nah, apa saja kira-kira Pak Indra? Ya, yang pasti pertama-tama kalau kita beli saham kita akan mendapatkan dividen. Setiap tahun itu perusahaan akan membagikan dividen. Oke. Nah, rata-rata ya 50% dari keuntungan mereka. Kayak kemarin tuh tambang batu bara tuh perusahaan pemerintah dia bahkan memberikan 100%. Dari keuntungannya. Dari keuntungan ya. Ini contoh saya lihat ini PTBA ya, Bukit Asam. Oke. Oh, ini platform dari saham ini ya. Ya. Oke. Nah, itu dia hari ini nih kalau nggak salah, besok kalau nggak salah, cum dividen. Jadi kalau besok investor beli di harga ini, maka dia hari Senin dia udah dapat dividen Rp688. Wow. Per lembar. Per lembarnya ya. Jadi bayangin berapa persen dari harganya itu.
20%, hampir 20% ya. 16% ya. 600 ya. Iya. Nah, itu salah satu keuntungan. Iya. Kedua dari selisih harga. Gitu loh. Dari selisih harga. Contoh saham apa? Goto misalnya. Oke, Goto ya, oke. Goto naik 11% loh. Ya, hari ini dia naik 11%. Dari selisih harga aja kita sudah bisa meraih keuntungan gitu loh. Oke, berarti keuntungan masyarakat kalau yang ingin transaksi di saham, pertama dari dividen yang akan dibagikan setiap tahun oleh perusahaan yang memang saham apa yang dibeli oleh si masyarakat tadi gitu ya. Betul. Dan yang kedua adalah selisih dari selisih harga itu ya. Oke. Jadi setiap hari harga saham itu kan berubah. Betul. Oke. Berarti boleh saya simpulkan ada dua macam cara untuk mengambil keuntungan dalam saham ya, Pak Indra ya. Berarti antara mengambil profit dari trading, ya kalau trading kan berarti beli hari ini, kalau besok lebih tinggi kita jual dan sebagainya, atau juga bisa ditahan sebenarnya mengambil dividen gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya kita takut wah sahamnya lagi turun nih, ya udah kita diemin aja. Saham selama kita belum jual itu belum rugi. Karena kita dapat dividen gitu. Iya, kita dapat dividen gitu. Artinya misalnya kita aduh saham saya turun ya 5% gitu. Ya, selama dia belum jual itu baru potensial. Gitu loh. Ada harapan dia akan tetap naik lagi gitu loh. Kalau misalnya didiemin ya kita berharap tahun depan dapat dividen. Bayangin kalau misalnya seperti Bukit Asam hampir 16% ya. Dibandingkan deposito jauh ya. Saya rasa masih jauh ya. Iya. Terus saya mau tanya Pak Indra sebentar, buat pemandangan saya mungkin buat beberapa teman-teman yang smart investor yang agak awam dengan saham seperti itu. Seandainya kayak tadi kita bicara PT Bukit Asam, itu buat tanggal-tanggal pembagian dividen itu bisa dilihat di mana sih, Pak? Tanggalnya ya. Sebentar. Jadi di sistem kita di IOB ini semuanya komplit. Ya, jadi kita akan memberikan informasi ada dividen ini kita tinggal buka informasi. Di sini ada corporate action. Corporate action ini artinya perusahaan akan melakukan corporate apa? Di sini bisa dilihat. Ini perusahaan yang mau IPO. Ini kita bisa klik di sini, dividen. Itu tinggal di refresh. Nah, ini bisa saya jelaskan. Cum dividen itu hari terakhir investor berhak beli. Kalau dia beli, contoh ini tower bersama. Ya. Kalau dia beli tanggal 7, tanggal 8-nya dia jual, dia berhak dapat dividen. Dividen itu Dibayarnya tanggal 30. Ini payment distribution. Ini tanggal pembayarannya. Gitu loh. Di sini semua ada. Wow. Gitu loh. Oh, mudah ya jadinya. Tapi memegang saham tersebut secara lama dengan memegang saham baru beli misalkan tanggal 7 itu tidak ada bedanya. Tergantung jumlah lot yang kita beli aja atau gimana? Perolehan dividennya? Iya. Oh ya sama. Sama ya. Yang penting ini kan ada tanggal recording. Pada saat direkod kita punya saham itu berapa. Oh, berarti ada mungkin akan ada juga yang dividen hunter gitu dong, paling nggak ada nggak? Dividen hunter tuh. Maksudnya ya saya belinya pas mau pembagian dividen aja gitu. Oh iya, boleh. Boleh ya? Boleh. Cuman kan dalam perjalanannya saham itu berfluktuasi. Contoh misalnya tadi Bukit Asam ya, mungkin 3 bulan yang lalu harganya cuma 2.000 gitu loh. Sekarang 4.500. Artinya kita memperoleh gain dari selisih harga, memperoleh dividen juga. Gitu loh. Mengerti. Nah, itu keuntungannya di situ. Gitu loh. Misalnya kita beli Bukit Asam waktu itu 3.000, sekarang 4.500. Kita kan untung 1.500. Plus ditahan ada sampai dividen. cum dividen ditambah Rp688. Jadi bertambah gitu. Oke. Wah. Nah ini Pak Indra kita coba flashback dulu ya. Ini kan industri saham di Indonesia tuh yang informasi yang saya baca ini kan dari awal tahun 80-an ya. Industri saham di Indonesia gitu kan. Dan kita tahu bahwa industri saham ini menjadi salah satu indikator makroekonomi sebuah negara, gitu ya. Nah, berarti kan kurang lebih 40 tahun ya, hampir 40 tahun. Nah, sekarang pengetahuan masyarakat Indonesia umumnya tentang, karena kan sudah tadi dijelaskan di awal sedikit tentang peluangnya di industri saham. Nah, penetrasi untuk edukasi mengenai peluang di saham itu
udah sampai sejauh mana sehingga masyarakat betul-betul tahu bahwa ini ada peluang yang bagus di industri saham. Sampai sekarang perjalanannya ya, sudah berapa besar? Kalau bicara persentase, berapa persentase tuh kira-kira? Investornya ya. Iya, Sebenarnya itu data-data yang punya bursa sih ya. oke. Cuman ya biasanya kan kalau bursa efek itu mengadakan edukasi, biasanya dia di kampus-kampus gitu kan. Nah, biasanya dia mengundang kita gitu loh. Mengundang kita untuk Narasumber juga berarti ya. sebagai narasumber gitu. Sebenarnya udah lumayan sering sih ya mereka itu. Memang untuk investor di bursa di Indonesia ini belum terlalu banyak. Oke. Mungkin dari berapa penduduk Indonesia 300 juta ya? Iya, lebih hampir ya. 300 juta betul. Ya mungkin nggak sampai 5%. Belum Jadi sampai yang 5% ya? aktif ya. Iya, Masih luas sekali berarti. Bicara yang aktif ya, gitu loh. Mungkin kalau yang nggak aktif banyak gitu ya. Iya. Karena memang di saham ini saya nggak ngerti ya, orang dia harus benar-benar belajar sih, harus benar-benar nguasain gitu Iya. ya. Seperti itu gitu loh. Kalau dari pengalaman Pak Indra sendiri, makin kesini tuh sebenarnya semakin orang semakin mau paham, atau maksudnya kalau dulu kan kita mencoba, mungkin Pak Indra mencoba untuk mengedukasikan ini ada saham, ada saham, ada peluang bisnis di saham. Apa sekarang lebih banyak yang nyari atau tetap masih sama atau gimana? Soalnya kalau dari persentase cukup kecil ya. Betul, karena kalau dari saya sendiri, dari lingkungan saya itu sudah hampir 80% sudah tahu mau main saham. Cuma mungkin nggak tahu caranya gimana, bukanya di mana. Akhirnya mereka mencari kayak ya kita bilang fund manager gitu kan. Apakah sekarang lebih baik daripada dulu? Sekarang sih sebenarnya jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik, udah banyak ya, terutama anak-anak muda gitu, banyak kan spekulasi ya kan. Iya. Saya memang banyak, sudah sangat banyak sekali. Mungkin kalau 10-20 tahun lalu masih dikuasain oleh asing gitu ya. Nah, sekarang nih investor lokalnya udah di atas 50%. Oke, berarti udah cukup bagus ya. Iya, cuma memang mungkin lebih banyak di retail ya, artinya ya anak-anak muda lah ya. Betul. Gitu loh. Kalau dulu mungkin besar-besar yang investasi di saham. Oke. Untuk memulai investasi di dalam dunia saham tersebut memang membutuhkan modal berapa sih Pak Indra kalau boleh tahu? Atau mungkin teknisnya seperti apa nih? Kita mau bertransaksi di saham gitu. Kita misalkan Apa yang perlu dilakukan oleh si investor? Iya. Syaratnya apa aja gitu biasanya Pak Indra? Pertama gini, banyak juga yang nggak ngerti mau beli saham tuh di mana sih gitu loh. Iya, betul. Apakah ke bursa efek gitu kan? Iya. Nah, ini yang salah gitu loh. Oke. Bursa efek Indonesia itu sebenarnya cuma fasilitator aja. Oke. Nah, jadi mereka harus datang ke broker. Broker itu yang disebut dengan perusahaan sekuritas. Sekuritas, Nah, oke. salah satunya tuh UOB. Oke. Jadi mereka datang ke tempat kita ya seperti standar ya, dia buka opening account, nanti dia buka RDN, rekening dana nasabah gitu kan. Kurang lebih itu prosesnya makan waktu 3 hari. Oh, 3 hari ya. Sampai di approve pembukaan Sampai akun di-approve, tersebut. ya. Oke. Nah, untuk investasinya sih nggak besar sih ya, 100.000 aja udah bisa. 100.000 100.000 rupiah. 100.000 aja udah bisa gitu. Jadi tergantung ya kita mau beli saham apa gitu kan. Kalau saham yang harganya cuma 100-200 rupiah kan Rupiah. cukup. Bisa ya. Oh, iya, oke. iya, Oke. iya. Kalau misal kita mau beli saham yang mahal-mahal ya nggak cukup gitu. Nggak bisa beli berarti semua sempurna. orang bisa Bisa, transaksi saham bisa. dengan modal 100.000 rupiah Bisa. tadi gitu ya. Hanya saja ada broker yang memang menetapkan minimum deposit. Deposit. Ada yang minimal 1 juta. Oh, oke. Ada yang- Tergantung setiap kebijakan Iya, broker berarti. mereka punya kebijakan masing-masing. 100.000 sih boleh loh. Buat anak muda ya milenial ya. Iya. Nah, terus gini Pak Indra, mereka tertarik nih ya dengan transaksi di saham, apalagi dengan modal minimum deposit 1 juta rupiah. Nah, permasalahan sekarang mereka nggak tahu cara transaksinya gimana. Nah, dari sisi perusahaan sekuritas ya atau broker tadi, ada alat bantu atau seperti apa? Kita edukasi. Oke. Jadi mereka datang misalnya ke tempat kita. Ya, kita edukasi. Begini loh caranya. Saham tuh seperti ini ya kan, ada kode-kodenya, harganya, Oke. segala macam. Ya, mereka memang harus belajar Harus dulu. belajar Paling dulu ya. nggak sehari 2 hari. Di training lah Di mungkin. gitu ya. training. Tapi tidak ada biaya tambahan untuk training itu kan? Enggak. Oh, memang dari perusahaan sudah diberikan edukasinya Diberikan. sampai bisa ya berarti. Iya, kita hanya mengambil fee dari jual beli. Oh, jadi Oke, buat oke. teman-teman kalau yang mau belajar sebenarnya bisa asal mau ya. berarti Iya, ya. saya mau belajar. Nah, cuma ada juga kan ada tipikal masyarakat kita itu kan kadang-kadang
pengen yang simple, ya, pengen yang pokoknya duduk aja gitu kan dapat. Nah artinya mereka nggak mau belajar tapi tertarik dengan transaksi di saham. Nah itu gimana Pak? Ya di saham itu Hah? kita sebenarnya tidak boleh boleh, ya? memaintain uang nasabah. Oh si pialang itu sekuritas itu mereka ya? yang harus menentukan transaksi beli jual. Jual, terus saham apa yang ditransaksikan? Kita hanya sebagai penasehat. Secara hukum berarti tidak boleh. Nggak boleh. Keputusan di tangan investor. Investor. Iya. Jadi kita hanya memberikan advice gitu. Hari ini kayaknya bagus beli saham A, saham B di harga sekian gitu. Kayak signal gitu ya Pak. Iya. Itu diberikan dari ini. Dari kita memberikan riset ke investor semua gitu. Jadi kita berikan kepada mereka, keputusan di tangan mereka. Oh, berarti ini kan kita dunia realitanya ya, Pak Indra kan banyak juga di sana tuh yang membuka, ayo investasi ke kami yang akan handle mungkin sahamnya mereka yang trading kan dan sebagainya. Kalau seandainya ada oknum seperti itu, berarti dipastikan tidak mungkin dari broker ya Pak ya? Tidak mungkin dari broker. Gitu. Oke. Karena pasti ada gitu loh. Pasti ada. Ya. Dan cuman memang realitasnya adalah ya kita istilahnya kalau saya bilang 4D. Duduk diam dapat duit gitu kan. Nah, itu kan yang sekarang. Gitu. Semua juga orang Apalagi mau gitu, apalagi kalau kita bicara 2 bulan 3 bulan ke belakang nih Pak Indra ya kan, industri keuangan kita kan lagi terganggu kan dengan skema Ponzi lah apalah segala macam gitu kan. Yang itu kan begitu manisnya mereka menawarkan gitu kan. Nah, ternyata apa yang barusan disampaikan Pak Indra adalah jadi kalau memang kita ingin transaksi di saham ya memang harus belajar, kemudian juga ya eksekusi sendirilah katakan seperti sendiri, itu. iya. Justru dari pihak perusahaan dalam hal ini broker hanya memberikan advice ya, memberikan saran. Oh ini sebaiknya beli saham A atau saham B gitu ya. Karena tidak ada yang bisa menjamin kita bisa untung ya, nggak ada gitu. Kalau jamin untung ya dia nggak usah kerja ya. Nah ini menarik nih. Berarti ini kalau udah bicara untung kan berarti kan ada risiko toh. Betul. Saya pengen tahu Pak Indra. Kalau untung nggak usah kita bahas ya, kalau karena untung hasilnya pasti manis gitu kan. Nah dari sisi pengelolaan risiko dari saham itu seperti apa Pak Indra? Ya oleh sebab itu kita kan dalam memberikan advice itu kan kita melihat sisi kondisi perusahaannya. Nah, perusahaan sahamnya akan emitennya ya. Emitennya, oke, baik. Jadi perusahaan yang listing di bursa disebut emiten ya. Oke. Nah, kita lihat pertama fundamentalnya perusahaan ini bagus atau enggak. Oke. Gitu kan. Kalau fundamentalnya bagus, tentu resikonya kecil. Nah, Kita bicara resiko kecil itu berarti resiko perusahaan itu tutup ya Pak Indra? Macam-macam. Ya kalau tutup berarti kan fundamentalnya jelek ya. Ya. Kalau fundamental bagus, tutup sih sangat kecil. Hanya saja Kinerjanya mungkin ya, kinerjanya perusahaan tersebut. Oke. Tapi kalau kinerjanya sedang menurun, otomatis sahamnya juga akan turun. Oke. Iya, Nah itu kita lihat fundamental. Ya. Nah untuk dapatkan data, ibaratnya kalau kinerja dari perusahaan tersebut, itu perusahaan dapatkan data itu. Data fundamental kita ada itu. seperti yang tadi di informasi seperti ini ya, kita bisa lihat gitu. Kita bisa lihat News mungkin ya. Ada di news gitu. Nah, ini kita bisa baca-baca gitu kan. Jadi nggak hanya selalu fundamental aja sih, faktor makro di luar pun juga akan sangat Tetap mempengaruhi juga ya. Oke. Fundamental itu kan luas. Jadi artinya seperti misalnya, harga batu bara lagi bagus ya, otomatis perusahaan batu bara kan sahamnya akan naik gitu kan. Nah, kalau misalnya harganya anjlok, ya otomatis kita juga ancang-ancang nih, kita harus jual dulu dong gitu loh. Nah, itu pertama seperti itu. Oke. Gitu loh. Nah, kedua ya kita lihat secara teknikalnya, secara pergerakan dari saham tersebut, perusahaan tersebut ya, saham perusahaan. Oke. Jadi kalau fundamental itu kan sebenarnya kita melihat kondisi perusahaan itu kan ke depan. Ya, Oke, betul. Ke depan itu seperti apa sih perusahaan, kondisi makro seperti apa gitu kan. Nah, kalau technical itu kan kita melihat ke belakang. Historical. Historical kan. Oke. Oh dulu nih saham tambang batu bara harganya 2.000 nih. Tertingginya 5.000 nih. Artinya kalau dia sekarang 4.500 menyentuh ke 5.000 itu maka itu disebutnya resisten. Biasanya nih turun nih kalau udah 5.000. Nah, kita ngomong awam aja ya. Jadi angkat dulu gitu ya. Nah, itu kita pelajarin. Jadi titik antara kekuatan pembeli dan penjual itu
Itulah yang disebut dengan titik support dan resisten gitu kan. Nah, maka dari itu kita lihat ternyata di harga 5.000 lepas dulu deh. Karena itu resistennya gitu ya. Betul. Oke. Tapi kadang kan orang nanya, ini bisa naik lagi nggak nih? Ini dulu tertinggi 5.000 nih. Artinya kalau memang ada volume pembelian yang sangat besar, kemungkinan bisa terlampaui harga itu. Artinya Ya? resisten itu pecah. Break. Maka akan terbentuk harga baru. Baru. Gitu loh. Nah, kita bicara tadi Pak Indra menyebutkan tentang volume gitu kan. Volume itu berarti kan ada sifat pembelian yang luar biasa, lebih banyak daripada yang menjual begitu ya. Betul. Artinya sebenarnya dari saham sendiri itu bisa dipengaruhi oleh sisi influence yang cukup besar dong. Kalau misalkan katakanlah satu Indonesia tadi kan Pak Indra bilang 5%. Iya. Katakanlah ada sekarang 25% pemain yang di Indonesia dan terinfluence nih dengan suatu Twitter atau suatu apa untuk mempengaruhi pembelian saham tersebut, itu bisa berarti ya? Bisa. Atau ada tuh istilah saya mendengar di saham itu ya, sahamnya digoreng. Nah, itu tuh maksudnya seperti apa tuh Pak Indra? Sebenarnya yang namanya menggoreng saham itu dari sisi fundamental sebenarnya saham itu jelek. Emitennya sebenarnya kinerjanya jelek. Oh gitu. Oke. Tapi sahamnya kok naik terus. Nah, itu yang disebut dengan saham gorengan. Ya Oke, itu kita hati-hati lah. Kita akan infokan seperti itu. Ini gorengan loh, gitu loh. Hati-hati kalau beli. Gitu. Atau banyak juga yang berburu saham baru IPO. Nah, karena kalau IPO kan biasanya begitu listing hari pertama biasanya naik. Nah, ya banyak juga yang Itu termasuk gorengan? Belum tentu juga berarti ya. enggak. Jadi kalau gorengan itu padahal kinerja perusahaan tersebut jelek, tapi kok harganya kenapa naik? Nah, itu. Nah, setelah kita ngomong gorengan, kita ngomong yang baru IPO, blue chip itu apa? Blue chip itu jadi sebenarnya saham-saham yang memang fundamental itu bagus. Bagus, kinerjanya bagus. Tidak mudah digoreng. Oke. Artinya kalau mau digoreng itu butuh kekuatan uang yang sangat besar. Oke. Dan dia memang pemegang sahamnya juga biasanya institusi-institusi besar gitu. Jadi bukan perorangan ya. Asetnya juga triliunan. Jadi nggak mudah naik, turun. Berarti secara untuk amannya gitu ya dari sisi pengelolaan risiko sebaiknya kita memilih justru saham-saham yang memang kategorinya tadi blue chip gitu ya. Oke. Itu pun saran Pak Indra juga buat pemula berarti. Iya, betul. Cari yang aman-aman aja dulu. Yang aman. Ya kembali lagi kita lihat teknikalnya ya. Betul. Kita beli blue chip pun kalau memang harganya sudah tinggi ya nanti dulu. Gitu. Oke. Buat Pak Indra sendiri, saya mau tanya seberapa pentingkah sebenarnya ilmu mengenai investasi di dalam dunia saham ini untuk masyarakat yang lainnya juga gitu. Seberapa penting sih sebenarnya? Oh ya sangat penting ya. Kalau memang kita benar-benar mau investasi di saham gitu. Ingin memperoleh keuntungan yang maksimal ya tentu kita harus belajar gitu karena ya, segala sesuatu nggak ada yang instan juga ya. Gitu. Apakah dalam perekonomian kita nantinya di kedepan hari ini misalkan apakah ini adalah sesuatu yang harus kita lirik Pak Indra untuk katakannya financial freedom atau investasi yang sangat baik untuk kita lihat daripada investasi-investasi lainnya misalnya seperti itu, apakah salah satu yang harus kita pelajari? Ya, pasti. Kalau saya melihat investasi di saham ini investasi yang paling menguntungkan daripada yang lain dari semua investasi. Oke. Saham sangat liquid. Kita butuh uang hari ini kita langsung jual. Oke. Gitu lah. Kalau bisnis yang lain, apalagi kalau properti katakanlah properti ya. Susah. Properti ya kita beli dulu 100 juta misalnya 10 tahun yang lalu. Sekarang jual harganya 1 miliar ya memang untung 10 kali lipat. Iya, harga banner tapi kita bisa beli lagi di 100 juta nggak bisa. Saham bisa ya? Saham bisa. Bisa ya. Itu kelebihan di saham. Oke. Karena dia memang pada saat dia naik terus setelah selesai dia biasa koreksi lagi. Nah, itu yang kita lihat technical analysis. Berarti bisa dibilang ini adalah investasi dalam dunia saham ini dengan tadi Pak Indra bilang modal yang cukup relatif kecil dengan nilai likuiditas yang sangat bagus, ini merupakan gate pertama salah satu investasi dengan modal termudah dan yang harusnya anak-anak muda sekarang kita ini menyemplungkan dirinya ke sini dulu untuk belajar investasi berarti ya. Betul. Jadi harus sudah melek saham. Iya. Saham itu dunianya sangat dinamis, liquid, paling menguntungkan gitu kan. Gitu loh. Jadi kalau kita setiap hari
belajar saham, belajar cari bisnis, otomatis kita semakin pinter lama-lama. Dan dengan produk yang banyak nggak mungkin habis-habis belajar harus sih. Enggak. Hari ini iya. belajar Goto, besok belajar Sulesa, besok belajar Medco. Kalau boleh tahu di Bursa Efek Indonesia berapa total emiten? Ratusan, ribuan? 700-an ya kalau nggak salah. 700-an. Ya. Kalau nggak salah 700-an. Saya udah lama nggak merhatiin juga, tapi saya rasa sih 700 sudah lebih. Udah lebih ya. Oke. Udah lebih 700 sudah lebih. Pak Indra, balik lagi nih masalah resiko. Terburuknya apa sih kalau main saham? Resiko terburuknya? Terburuknya, sebenarnya kalau dilihat dari harga saham-saham yang kapitalis besar ya, saham-saham BUMN gitu ya, Iya. boleh dibilang resiko itu nggak ada sebenarnya. Oke. Karena dari semua saham yang listing, dari harga IPO-nya, semua itu saham naik. Tidak ada saham itu yang turun. Dalam perjalanannya dia memang naik turun. Naik turun, oke. Contoh Astra Internasional misalnya. Dulu waktu sebelum tahun 2000 krisis 98, harganya terendah 290. Oke. Beberapa tahun kemudian kalau nggak salah nggak sampai 5 tahun Pak ya. Iya. Itu naik hampir 70.000. Gitu. Luar biasa. Iya. Berapa ribu persen? Bisa. Nah, artinya nggak ada resiko kan. Oke. Kalau kita simpen aja gitu. Iya. Nah, resiko di saham itu muncul masalah sebenarnya kita punya uang nih 100 juta, tapi uang kita nih bukan uang idle gitu, bukan uang mati. Iya. Pada saat saham turun kita butuh dana, kita jual. Nah, posisi saham lagi turun, rugi. Berarti resiko terburuknya itu gitu ya. Iya. Atau mungkin ya tutup saham yang kita beli, perusahaan ditutup, itu mungkin kali ya. Kalau tutup sih sebenarnya kita kembali lagi ke fundamental ya. Nggak banyak dari sekian banyak emiten yang tutup itu cuma hitungan jari. Even kepleset pun sebenarnya resikonya kecil sekali untuk sampai Sebenarnya habis resikonya nol kecil. gitu ya. Iya. Kalau kita bilang uang kita habis dong, buktinya ini kan selalu ada harganya. Iya. Iya, benar. Iya kan? Kita lihat tambang batu bara, ini udah listing udah dari tahun 2000-an gitu kan. Telkom juga dari tahun Betul. kalau nggak salah tahun 96 dia listing ya gitu Iya, kan. iya, Masih ada harganya gitu loh. Ya kan? Masih ada harganya. Dan ini sebenarnya harganya pernah 20.000 dan harga sekarang ini di split, bukan turun. Split stock ya. Nah, split stock itu artinya pemecahan bentuk saham. Jadi kalau kita punya satu harga 20.000 di split menjadi 5 katakanlah. Kita menjadi punya 5 lembar. Harganya 4.000. Jadi kalau kita beli saham waktu IPO dipegang sampai sekarang, itu untungnya udah berapa? Itu udah nggak split terus tuh, Mbak. Iya. Semua saham-saham BUMN yang listing semua harganya naik. Bank Mandiri, Aneka Tambang, Pusat Gas Negara itu dulu pernah sampai 15.000 gitu kan. Iya. Ininya kembali lagi ke fundamental dari perusahaan Fundamental, tersebut ya. betul. Perusahaannya bagus atau enggak dan sebagainya ya. Iya. Nah ini kayaknya apa ya? Jadi itu tadi pertanyaan kita di awal, dengan peluang yang begitu bagus di saham ditambah lagi tingkat resikonya boleh dibilang memang sangat kecil ya. Kalau dibilang nggak ada salah lah ya. Iya, betul. Tetap ada, cuma memang kecil. Tapi kenapa penetrasinya masih sedikit gitu ya? Nah itu kembali lagi pertama banyak mereka yang main sahamnya gorengan ya. Memang kalau saham gorengan itu kan kalau udah naik kenceng begitu turun turunnya kenceng. Setelah itu dia diemnya lama sekali. Salah satu yang perlu dihindari ya berarti ya. Kalau untuk kita mulai. butuh dana segala macam mau nggak mau orang kan cut loss. Iya, gitu. iya. Nah itu salah satunya seperti itu. Nah terus ada satu lagi Pak Indra, inside trader. Nah ini kan yang saya pahami ya, makanya kenapa hari ini kita topiknya saham gitu kan. Pasti masyarakat umum juga banyak sekali istilah-istilah yang memang kurang paham gitu ya. Nah inside trader ini terkadang juga memang tidak objektif juga gitu. Nah ini maksudnya inside trader itu apa gitu Pak? Inside trader itu ya informasi orang dalam sih biasanya ya. Orang dalam dari perusahaan tersebut. Iya. Oke. Itu tuh tentang apa? Pengembangan perusahaan kah atau Misalnya katakanlah perusahaan misalnya mau dibeli oleh investor asing katakan. Nah ini kan sebenarnya nggak boleh bocor dulu keluar. Oh ini bocor duluan. Yang bocorinnya sih orang dalam. Orang dalam. Istilahnya inside trader tadi. Iya, gitu loh. Oh, Ya, itu salah satu contoh seperti itu gitu kan. Berarti ini kategorinya sama kayak saham gorengan gitu ya. Oh iya betul. Cuman kalau inside trader ini orang ya, orangnya. iya. Oh oke. Berita bocor lah gitu loh, rahasia bocor, perusahaan yang bocor iya. gitu loh. Oke.
buat Pak Indra, saya mau tanya kalau untuk teman-teman smart investor kita ini di IIC ini kan mungkin mayoritas banyak anak muda juga yang baru memulai investasi gitu kan. Kiat-kiat apa yang perlu dihindari dalam melakukan investasi di dalam saham ini? Kayak tadi pertama kan jangan tergiur dengan gorengan, itu salah satunya. Yang ada lainnya nggak? Ya jangan spekulasi ya, intinya jangan spekulasi, harus kita pelajari dulu gitu kan. Iya. Jadi kadang-kadang karena mereka belum tahu historical saham itu, misalnya lihat saham ini kok naik nih, gua tuh misalnya 11% lah beli nah itu Padahal udah 11% gitu ya. intinya ya mereka yang baru tanyalah kepada kita yang udah senior gitu, yang sudah lama gitu loh. Intinya sih itu. Jadi grecokin aja sebenarnya orang-orang yang di Iya, broker tersebut gitu kan. betul. Kayak tadi Pak Indra bilang support resisten apa, semua sebenarnya diajarkan secara free sebenarnya ya. Ya, Jadi tinggal harusnya kalian lebih belajar lebih getol aja buat belajar, buat bertanya-tanya seperti itu ya. Iya. Oh, sebenarnya disediain loh, Bro Nanang. Betul. Tinggal belajar aja Iya, sebenarnya. betul. Bahkan justru kalau dengan sejarah yang terjadi di saham, ya contoh lah salah satu perusahaan BUMN Telkom gitu kan. Justru yang ada dalam benak pikiran kita kalau pada saat kita melakukan transaksi di saham, hilangkan spekulasi, udah ini pure investasi aja, betul Pak ya? Betul. Kan kalau udah bicara investasi, ya butuh waktu kan? Makanya banyak Minimal 5 kejadian-kejadian tahun, tuh, gitu. banyak kejadian-kejadian tuh yang misalkan ayahnya sudah meninggal atau ketemu ada ternyata pegang saham ini tiba-tiba jeger, duitnya gede Iya, gitu kan. betul. Itu bisa diwariskan berarti memang ya saham. Bisa. Berarti benar-benar Berarti buat masa memang- depan banget ya. Betul. Nah, hanya memang tadi yang Pak Indra bilang pada saat saham blue chipnya sudah tinggi gitu kan, Dia akan koreksi dulu. ya mungkin, nah itu tadi bolehlah main spekulasi dengan saham yang lain. Spekulasi dengan keuntungan mungkin ya. Iya. Daripada jangan pakai modal utama gitu Iya. kan. Tapi seringnya investasi aja udahlah. Iya, karena fenomenalnya yang terakhir itu yang saya tahu ya, Pak Indra ya. Orang-orang pertama pandemi. Ketika pandemi ini saya yakin industri saham maka naik drastis ya, Pak Indra kemarin ya. Iya, betul. Ya kan, banyak yang kena goreng dengan Twitter, dengan influencer yang juga baru belajar sebenarnya. Itu sebenarnya jadi image-nya berpengaruh nggak sih sebenarnya kayak gitu tuh? Gitu. Atau cara investasi di saham itu berubah-berubah nggak sih sepanjang 27 tahun Pak Indra ada di dunia saham? Ya, mestinya sih berubah-berubah ya. Gitu. Cara-cara lama mungkin udah kuno gitu ya kan, ya kita harus belajar lagi yang baru gitu. Iya. Cuman tadi itu mengenai di medsos gitu ya. Iya. Ya, sebenarnya di bursa itu juga orang tuh sebenarnya nggak boleh sembarangan ngomong ya sebenarnya. Gitu loh. Nah, ini saya nggak ngerti ini pihak otoritas ini kok Nggak ada tindakannya. Iya, seharusnya orang yang bicara di umum itu kan pertama dia harus punya izin, punya license ya. Oke. Oke. Jadi orang yang berkecimpung di dunia saham ini harus punya license, harus punya standar profesi. Dia juga tidak boleh sembarangan ngomong di umum gitu ya. Oke. Jadi saran saya sih kalau yang di luar itu ya jangan dilihat lah. Jangan dijadikan referensi gitu ya. Kalau memang dia mau investasi datanglah ke kita. Ke yang resmi ya. Iya. Berarti kayak Bro Nanang nih, nggak ada license kan? Dia nggak bisa tuh tulis di Nggak sosmed bisa. hari ini kita buy Goto. Itu nggak boleh. bisa, nggak Itu boleh. sebenarnya tidak boleh. Oh. Gitu. Sebenarnya tidak boleh, tapi ada juga kan. Sebenarnya tidak boleh. Ada gitu. Nah, jadi orang-orang pintar justru adanya di tempat-tempat kita dan dia tidak publish keluar. Itu yang benar gitu. Kalau yang udah di luar itu ya kita harus hati-hati lah. Oke. Apalagi minta dana ekstra untuk signal dan sebagainya. Ya. Betul. Jadi kalau kita lihat, oh di IG si ini ngomongin saham ini bagus. Ya saran saya sih jangan diikutin. Ya, datanglah jangan ke dijadikan kita referensi. gitu. Ya. Justru kita inilah yang menjaga supaya izin kita ini jangan sampai hangus gitu kan. Kita sangat berhati-hati gitu loh. Bagaimana dengan komunitas, Pak? Komunitas nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Komunitas kan dia, nah seperti komunitas dia mencari informasi mengundang orang-orang yang memang profesional kan. Jadi ya seperti kita lah misalnya diundang, kita berbicara gitu, itu nggak ada masalah sih. Ya, misalnya komunitas sama-sama belajar gitu ya. Asal tidak ada yang memberikan signal atau apa di sana gitu ya, Pak ya. Menginfluence lah buat orang ikut. Kalau dia
dalam satu forum dia bicara di situ ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau publish keluar, nah itu Iya. sebenarnya tidak boleh. Jadi yang publish yang dipermasalahkan. Kalau untuk komunitas sih nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya Betul, komunitas betul. ya. Oke, berarti bergabunglah dengan komunitas juga biar sama-sama belajar juga jadinya kan. Nah, menarik ini Pak Indra. Tadi jadi orang kalau udah bicara saham kemudian bicara tampil di publish, itu kan secara legalitasnya ada sertifikasinya ya untuk di harusnya. Itu yang saya tanyakan itu apa nama profesinya apa Pak? Ya, kalau Dan cara dapetinnya kayak gimana? jadi yang paling umum itu ada 3 izin ya. Oke. Izin itu wakil pedagang perantara efek. Oke. Nah, jadi seperti klien nih mau jual beli saham segala macam, nah itu yang akan menghandle itu mereka harus punya izin itu WPPE. WPPE, wakil pedagang perantara efek. efek. Iya. Oke. Dan itu pun sebenarnya dia ngomong di publish pun juga nggak boleh, harus ada disclaimer ya. Jadi Oke. mereka datang ke kantor kita sebagai penasehat segala macam itu tidak apa-apa selama dia investor kita. Oke. Gitu loh. Jadi untuk saham yang diperjualbelikan, yang mereka untuk trading setiap hari itu izinnya WPPE. WPPE. Itu yang pertama. Oke. Pertama. Yang kedua? Nah, yang kedua itu kalau memang dia tidak mau pusing, ya belilah reksadana. Oke. Nah, reksadana itu sebenarnya kumpulan uang nasabah yang kecil-kecil tadi, yang 100.000 lah, yang Iya. 1 juta segala. Dia nggak mau mikir nih beli reksadana. Nah, kumpulan uang itu dikelola oleh yang namanya manajer investasi. Itulah fungsi reksadana. Ya, jadi yang mengelola manajer investasi, izinnya namanya wakil manajer investasi. WMI. Oke, Iya. WPPE, WMI. Tapi si WM ini tidak bisa itu harus di reksadana dilakukannya Iya, ya Pak dia ya. di reksadana. Tidak boleh di saham ya berarti ya. Ya, dia dalam mengelolanya nanti dia kasih tahu dia mengelola saham misalnya 20%, misalnya taruh di deposito sekian persen. Oke. Setiap hari dia harus membuat laporan. Oke. Nah, gitu loh, dia buat laporan itu WMI gitu. Ya. Nah, Yang ketiga? Yang ketiga itu kalau perusahaan yang mau IPO itu ada wakil penjamin WPE, wakil penjamin emisi efek. Itu sih untuk perusahaan-perusahaan yang mau IPO ya sebenarnya. Oke. Dia mau go public. Nah, itu yang Di handle-nya sama WPEI ini. WPEE, WPEE, wakil penjamin penjamin efek. emisi Efek. efek. Oke. Jadi intinya kalau yang mau trading ya WPPE dia harus punya pialang yang punya izin itu. Oke. Kalau dia tidak punya izin tidak boleh. Tidak boleh, Tidak betul, boleh. betul. Nah, berarti juga buat masyarakat umum nih yang ingin transaksi saham, yang tadi balik lagi Pak, yang 4D duduk diam dapat duit, pilihannya adalah ke reksadana. Reksadana. Oke. Ada berarti. Ada, iya ada. Nah, hanya mungkin gainnya tidak sebesar di kalau langsung transaksi di saham. Betul. Ya kan, seperti itu ya. Ya, kalau di saham kan mau kita mau beli saham ini, Iya. saham ini untungnya bisa 10% nih. Betul. Beli di reksadana kan ada aturannya. Betul. Jadi Iya. susah kita. Oke. Dan uangnya pun bukan uang satu investor ya. Rame-rame ya. Uang rame-rame gitu loh. Oke. Seperti itu. Enak ya kalau jadi Berarti pilihannya ada juga dan ya. jadi trader saham ternyata enak Pak Nanang. Iya, betul. Kenapa? Bangun tidur mulai jam berapa Pak? Jam 9. 9 9 pagi pagi. mulai, lalu break jam 11.30. 11.30. Untuk 2 masa jam, pandemi oke, ya, berarti untuk sebentar masa lagi. pandemi ya. Oh, sampai sekarang ya berarti ya. 2 jam setengah, 2 lalu jam setengah buka lagi setengah 2 sampai jam 3. Yang 3 ya. 2 jam setengah, 3 jam, 4 jam saja 4 jam per hari. 4 jam. Kalau 4 jam normal perdagangan. Normalnya dia tutupnya jam 12. oke lebih setengah jam, Lebih setengah jam, sorenya jam 4. lebih 1,5 jam, Ya, bukannya sama. 5,5 jam 5,5. daripada kerja 8 jam. Nah, ya itu jadi jam perdagangannya nggak terlalu Iya. panjang. Dan bisa di mana saja ya? Iya, Bisa di mana saja. Bisa di mana Ya, saja. smart investor ya ini salah satu peluang investasi ya yang Luar bisa biasa, teman-teman lakukan gitu ya. Tadi dengan modal yang justru relatif kecil ya, hanya dengan 1 juta rupiah lah ya minimum deposit Kita bisa. 1 juta rupiah. Ya memang pilihannya tadi kalau mau transaksi langsung ke saham boleh, berarti kan konsekuensinya harus belajar ya Pak ya. Iya. Harus belajar, harus mengenal kode-kode saham. Tapi kalau nggak mau ribet ya masuknya pilihannya ke reksadana. Ada tadi, reksadana ya, gitu ada reksadana. Tapi kayaknya reksadana nggak mungkin minimum deposit 1 juta ya, lebih kayaknya ya. Ya, beda-beda. Beda-beda ya. beda. Dan setiap perusahaan pasti punya kebijakan masing-masing ya. Masing-masing. Betul. Oke. Tapi kalau buat saya sih ya Bro Nanang ya,
lulus graduate gitu daripada kerja 8 jam gitu kalau ada modal ya. Iya. Kerja 4 jam sampai 5 jam setengah di rumah, flexible time, rutinitasnya ada. Potensi income yang luar biasa gitu kan, tidak tertakar. I think sama-sama belajar karena kita kerja di perusahaan juga belajar Sama gitu juga. kan. Lebih baik belajar di sini. Saham, betul. Di saham. Betul. Dan brokernya ternyata memang selalu setiap broker ada edukasinya gitu ya. Selalu. Berarti bisa digeracukin di sana juga. Iya. I mean, ditambah lagi semakin banyak orang yang investasi di dalam dunia saham ini, apalagi dalam negeri ya, otomatis perekonomian kita pasti akan Pasti. kebangkit juga Iya, jauh gitu. Karena kan tadi di awal bahwa saham ini menjadi indikator makroekonomi sebuah negara. Iya. Kalau apalagi kalau kita bisa menggeser asing, bisa nggak? Mestinya sih bisa. Karena Indonesia ini people powernya luar biasa gitu menurut bisa. saya. Iya. Ya, it's very sekarang juga lokalnya udah 50% lebih. Wow. Ya, kalau nggak salah ya. Dari yang di dalam itu ya. Iya. Gede loh. Kalau dulu waktu 2008 begitu asingnya keluar, waduh, bursa berantakan kan. Betul. Nah, sekarang ini terbukti di masa pandemi ini relatif bursanya bagus lah. Nah, iya ini 2 tahun kita pandemi ya. Betul. Apa yang terjadi dengan bursa saham? Ya di awal-awal pandemi memang dia sempat turun, tapi nggak signifikan ya, gitu. Cuma saya ngelihat 3 bulan tuh udah kembali normal harga saham gitu loh. Cepet ya. Cepat sekali. Bahkan booming atau Bahkan booming gitu. Karena di Dari mana-mana. beberapa harga itu malah dia naik kenceng ya. Enggak, padahal kalau secara kita tahu pandemi itu kan semua dibatasi. Ya kan, kegiatan, aktivitas termasuk juga kan produksi gitu kan. Apa kok korelasinya kan tadi kita udah sepakat bahwa saham ini kan kinerja dari sebuah perusahaan. Sebuah emiten. Nah, di saat pandemi kan sektor real boleh dibilang mati, Pak. Korelasinya di mana tuh dengan harga sahamnya terus naik? Ya karena memang banyak yang di rumah ya mungkin ya pertama-tama itu ya banyak yang di rumah. Jadi banyak investor retail yang investasi di saham. berarti perusahaan itu harganya bergerak itu mostly technical dong berarti Iya. Atau mungkin lebih banyak spekulasi kali. Kecuali ini perusahaan ekspedisi. Kalau saya yakin kalau ekspedisi itu di zaman pandemi justru luar biasa gitu kan, karena kan antar jemput makanan apa segala macam, orang lewat tinggal pesen doang. Mungkin kalau perusahaan ekspedisi sahamnya naik wajar gitu kan. Tapi ya convention dari saya sih sebenarnya, pengakuan saya itu ketika pandemi kemarin mata saya cuma tertuju satu industri aja. Kimia farma. Obat-obatan karena masker Ya, karena apa pasti, semua di sana pasti. taruh situ aja dan untung sih Pak sebenarnya. Iya, betul. Sesimpel itu aja sebenarnya kalau kita Perusahaan berpikir kesehatan investasi. untung tuh ya di pandemi ya. Untung terbang sama yang nggak berhenti saya pikirnya waktu itu rokok. Rokok. Tidak ada yang berhenti merokok gitu. Ya. Tapi begitu aja udah dihitung fundamental sebenarnya. Betul. Tinggal dipelajari lagi perusahaannya seperti apa. Iya. Oke. Luar biasa ya hari ini Luar biasa. pemahaman kita tentang saham jadi lebih terbuka ya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita diskusikan hari ini bisa menambah wawasan tentunya ya, supaya memang terutama nih para milenial ya Yes. untuk tidak ragu terjun di saham. Betul. Seperti itu gitu ya. Dan juga kita akan terus menginformasikan semua instrumen investasi ya, tidak hanya di saham saja. Tujuannya adalah tadi supaya memang kita jadi betul-betul melek investasi seperti itu ya. Dan yang keduanya adalah menghindari dalam tanda petik gitu ya penawaran-penawaran investasi ya bodong lah Yang istilahnya menjerumus gitu ya, ya, menjerumuskan dan seperti itu merugikan gitu ya. masyarakat. Thank you banget Pak Indra buat udah Terima datang kasih ke Pak sini. Indra ya, luar biasa ya siang hari ini kita Kapan-kapan bisa kita undang lagi buat undang ngomongin lagi, yang ya, lebih dalam ya. Boleh. Oke, demikian Smart Investor ya, bincang-bincang kita dengan Pak Indra, Kepala Cabang UOB Sekuritas Bandung ya. Mudah-mudahan apa yang tadi kita bincangkan bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk kita semua. Ya, kalau buat yang mau tanya lebih lanjut mungkin bisa lihat di deskripsi juga ya. Oke. Kita lampirkan di deskripsi aja ya Pak Indra ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe and share this video to the whole world. Siapa tahu bisa membantu dan kita akan ketemu di episode berikutnya ya. Episode berikutnya. Oke, IIC International Investor Club, one stop solution for investment.